Alhamdulillah, ini Umi dapat tamu, Ilham Ma'arij namanya. Umi kenal Ilham sejak 6 tahun yang lalu. Betul ya Il ya? Oke, Ilham dari Sleman, betul ya Il ya? Iya. 6 tahun yang lalu, masih kecil itu. Umi masih ingat sekali. Masya Allah, ternyata tidak terasa 6 tahun sudah Ilham masuk di Al-Hikmah. Mungkin Ilham bisa menceritakan pengalaman-pengalaman di Al-Hikmah, sehingga yang menarik dari Umi, Masya Allah, ini santri yang luar biasa dengan berbagai ujian, tapi bisa 30 juz bisa hafal, itu luar biasa sekali. Dan bagaimana metode-metodenya bisa disampaikan kepada Umi ya, sebagai nanti jadi tambahan ilmu bagi Umi gitu ya. Bagaimana kok bisa 6 tahun bisa menyelesaikan 30 juz itu? Terima kasih. Yuk monggo silahkan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Umi Wiwit yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi cerita pengalaman selama saya hidup 6 tahun di Al-Hikmah ini. Yang saya akan sampaikan di sini adalah pengalaman saya, yaitu saya ketika awal masuk di Al-Hikmah ini jujur saja terpaksa, tidak keinginan dari hati saya sendiri. Karena dengan keadaan orang tua yang tidak memiliki uang untuk sekolah di luar, akhirnya dengan terpaksa saya, dengan tangisan saya terpaksa untuk masuk Al-Hikmah. Dan saat ketika saya pertama masuk Al-Hikmah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, terkhusus ilmu agama ataupun hafalan saya tidak punya. Akan tapi ketika awal saya di sini, alhamdulillah lama kelamaan saya bisa berpikir apa fungsinya dari mondok pesantren. Akhirnya lama kelamaan alhamdulillah saya bisa dekat dengan Al-Quran, dan bersyukurnya Al-Hikmah ini ketika saya masuk di Al-Hikmah ini tidak ada tes. Dan jikalau pondok Al-Hikmah ini diadakan tes siapa saja yang berhak masuk Al-Hikmah, tentunya saya sendiri tidak akan masuk karena tidak mempunyai bekal apa-apa. Itu yang saya bersyukur dari Al-Hikmah. Yang selanjutnya, alhamdulillah lama kelamaan saya bisa mengikuti tahfidz yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah, walaupun itu tidak wajib untuk semua santri. Akan tapi karena saya sendiri mungkin tidak lengkap orang tuanya seperti teman-teman semuanya, saya terus berpikir apa yang saya mau cari di Al-Hikmah. Tentunya saya berpikir sampai ke orang tua saya yang sudah tidak ada. Itulah motivasi saya kenapa saya kok bergelut dalam tahfidz ini di Al-Hikmah, yang sebelumnya belum ada santri Al-Hikmah yang bisa selesai 30 juz. Dan alhamdulillah saya sendiri bersyukur. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Hikmah, pada Umi Wiwit dan Ustadz Ustazah, terkhusus untuk Ustadz Rahmat Hambali yang telah membimbing saya untuk dekat dengan Al-Quran, paham Al-Quran. Dan akhirnya selama 3 tahun setengah, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan ziyadah di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Bersyukur kepada Allah, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Harun, Umi Wiwit, dan pimpinan-pimpinan yang lain, yayasan, dan Ustadz Ustazah yang telah memberikan kesempatan untuk masuk Al-Hikmah dan memberikan motivasi untuk bisa bangkit lagi. Dan untuk teman-teman semuanya, saya berpesan pada teman-teman semuanya, bersyukur kepada Allah, antum semuanya bisa merasakan kenikmatan dalam Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dan tentunya itu bukan
semua orang bisa merasakan kenikmatan itu ketika masuk pondok pesantren Al-Hikmah. Maka dari itu untuk santri-santri yang masih mondok di pondok pesantren Al-Hikmah, semangat, monggo dibanggakan orang tua dengan Al-Qur'an, diangkat derajat orang tua dengan Al-Qur'an, dan tentunya semoga pondok pesantren Al-Hikmah ini bisa lebih unggul lagi dalam bidang tahfidnya di tahun kedepannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada nggak perasaan waktu saya di Al-Hikmah kepingin keluar? Waktu ada perasaan kepingin keluar itu kemungkinan ada ya, enggak ya? Ada. Karena 6 tahun loh. Nah, apa ya yang menjadikan kamu untuk tetap bertahan 6 tahun itu? Artinya menghilangkan perasaan ingin keluar itu bagaimana caranya? Mungkin ini sebagai berbagi hikmah ya kepada teman-teman yang lainnya, kepada adik-adik kita juga yang mungkin masih belum di pesantren tapi juga ingin juga ke pesantren. Itu kalau menurut Ilham bagaimana? Menurut saya untuk perasaan keluar dari pondok pesantren itu pasti akan dirasakan setiap santri baru terkhusus, dan mungkin juga bisa dirasakan untuk santri lama. Akan tapi ketika kita mempunyai pikiran untuk keluar dari Al-Hikmah, coba kita bayangkan betapa orang tua itu susah ketika mencari uang biaya untuk di luar, dan di Al-Hikmah ini bersyukur tidak dipungut biaya apapun, bebas Anda. Coba dibayangkan aja dan bisa disyukuri, difikirkan lagi hidup ini mau kemana, apakah ada jaminan ketika di luar pondok pesantren itu akan juga selamat agamanya. Itu yang harus kita pikirkan, yaitu agama, bukan mengejar duniawi, karena hidup di dunia ini bukan untuk mengejar dunia. Itu yang harus kita pikirkan ketika kita ingin berpikiran keluar dari pondok pesantren Al-Hikmah. Dan saya punya pikiran dulu ketika saya sudah lulus dari SMP, saya sudah punya pikiran azam yang kuat untuk keluar dari pondok pesantren Al-Hikmah. Akan tapi saya diberi semangat dari Ustadz Harun, dari Ustadz Rahmat khususnya, untuk bisa memberikan tantangan kepada saya untuk coba, sebelum Anda belum ada yang bisa hafal Al-Quran 30 juz. Coba ketika Anda, maksudnya saya, itu bisa lulus dari Al-Hikmah ini bisa 30 juz, itu sebuah kebanggaan dari untuk pondok dan untuk motivasi untuk teman-temannya semuanya. Dan ketika itu saya juga berpikir, padahal saya sudah mendaftar pondok di luar ketika itu di Sleman, akan tapi niat saya berubah ketika berpikiran untuk keluar dari Al-Hikmah. Karena apa? Kalau saya bayangkan, kalau saya begitu saja keluar dari Al-Hikmah, sedangkan saya hidup di Al-Hikmah ini cuman gratis dan bebas untuk apa-apapun, pulang juga bisa dan lain sebagainya. Itu kayak ketika saya mau berpikiran keluar itu kayak Anda itu sudah bantu apa untuk Al-Hikmah kok langsung keluar kayak gitu. Itu pikiran saya ketika saya berpikiran ketika mau keluar dari Al-Hikmah. Itu kira-kira. Terima kasih sekali. Cita-cita habis ini setelah dari Al-Hikmah mau kemana? Ini Umi mau tahu dulu. Insya Allah cita-cita saya setelah habis Al-Hikmah ini, saya ingin fokus untuk murojaah dan memperlancar bahasa Arab, dan akhirnya semoga bisa mau daftar di UIM, cita-cita saya. Amin. Universitas Islam Madinah, insyaallah. Amin. Terima kasih pada Mas Ilham Arif. Yang pertama, prestasinya Masya Allah, apa yang dikatakan tadi betul. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan kecuali kita dapat ilmu Al-Quran. Dan itu penghargaan yang besar sekali untuk orang tua kita masing-masing. Karena
Tidak ada yang bisa kita sampaikan kecuali hanya 3 hal. Yang pertama, kita harus siap menjadi anak yang soleh, karena itu yang akan mengantarkan ilmu itu, amal itu sampai ke orang tua kita nanti. Kemudian yang kedua, sedekah. Kemudian yang terakhir adalah ilmu. Nah, ilmu itu ada ilmu Al-Quran itu, barang siapa yang nanti anak-anaknya bisa menghafal Al-Quran, dia akan berikan mahkota gitu ya, dalam hadis ya, itu betul kan ya, hadis ya. Dan itu Masya Allah, itu cita-cita tertinggi setiap orang tua. Dan harapan Umi pun juga sama. Walaupun Umi juga bukan orang tua kandung Ilham, tapi semua anak yang sudah ada di Al-Hikmah ini menjadi anak Umi. Walaupun bukan rahim, tapi semua yang ada di Al-Hikmah ini menjadi anaknya Umi. Dan Masya Allah, ilmu-ilmu itu yang sangat penting sekali. Terima kasih Ilham, semoga doa Umi ini bisa menyertai kamu nanti, bisa masuk di Universitas Islam Madinah gitu ya. Dan sebagai akhir-akhir ini, mudah-mudahan kita mohon pada Allah ya, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan itu. Dan Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang diinginkan Ilham, dan itu menjadi cita-cita Umi juga ya. Akhir kalam, terima kasih sekali. Selamat berjuang. 1, kuasai ilmu Al-Quran. 2, nahwu sorof, karena itu penting. Kemudian bahasa Arab ya, bahasa Arab juga penting untuk melanjutkan ke Universitas Islam Madinah. Itu saja dari Umi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tinggalkan ayah juga ibuku, ku tinggalkan kakak juga adikku, ku tinggalkan kamar rumah tuaku, ku tinggalkan bunga di taman hatiku. Bersama ustaz-ustazah, bersama kawan seiman, bersama Allah yang Maha Gagah, tak perlu bimbang, tak perlu resah. Ku tinggalkan ayah juga ibuku, ku tinggalkan kakak juga adikku, ku tinggalkan kamar rumah tuaku, ku tinggalkan bunga di